Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak. Perkenalkan, nama saya Danubuntoro Haryadi dari Geofisika Angkatan 2023. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang strategi restorasi gurun global, peluang, tantangan, dan inovasi masa depan. Topik ini penting karena restorasi gurun bukan hanya soal lingkungan, tapi juga berkaitan dengan ketahanan pangan ekonomi dan masa depan bumi kita. Baik, pada slide selanjutnya saya akan membahas keuntungan dan bahaya. Pada slide ini, kita melihat dua sisi dari restorasi gurun, keuntungan dan bahaya jangka panjang. Dari sisi keuntungan, restorasi gurun dapat meningkatkan keamanan pangan dan ekonomi. Contohnya seperti di Arab Saudi dan gurun Kubuki. Lahan tandus bisa diubah menjadi lahan produktif yang mendukung jutaan orang. Seperti pada gambar yang saya tunjukkan di sini, bagian atasnya itu merupakan keuntungannya. Namun, di sisi lain terdapat bahaya tersembunyi. Salah satunya adalah penggunaan air tanah kuno atau fossil water. Air ini tidak bisa diperbarui sehingga jika terus digunakan dalam beberapa dekade ke depan, sumber air bisa habis dan gurun akan kembali seperti semula. Seperti pada gambar di sini juga ditunjukkan jika air atau fossil water ini diangkut oleh pipa untuk menghidupkan tanaman-tanaman di atasnya. Selanjutnya, selanjutnya saya akan membahas dampak terhadap sistem iklim dan aliran udara global. Restorasi gurun dalam skala besar ternyata juga berdampak pada sistem iklim global. Misalnya penggunaan panel surya dan turbin angin dalam jumlah besar dapat memicu peningkatan curah hujan. Hal ini terjadi karena permukaan panel menyerap panas, membuat udara naik, ditambah dengan turbin angin yang membantu pergerakan udara ke atas. Akibatnya terjadi proses kondensasi yang bisa meningkatkan curah hujan dan bahkan meningkatkan vegetasi hingga 20% di wilayah tertentu, seperti contohnya di Sahel. Selanjutnya, selain metode konvensional, ada beberapa ide alternatif dalam mengatasi desertifikasi. Seperti pada contoh, pertama ada metode di Al-Baidah, yaitu memanfaatkan banjir dengan membuat bendungan dan terasering agar bisa meresap ke tanah. Kedua, terdapat metode Kubuki, yaitu menggunakan teknologi seperti jet air untuk menanam bibit dengan cepat serta melindungi tanaman dari angin gurun. Untuk jet air ini, per bibitnya bisa dengan hanya waktu 10 detik untuk menanam satu bibit. Waktu yang sangat cepat ya. Selanjutnya, yaitu ide kreatif penanggulangan desertifikasi. S- Contohnya adalah drone seed bombing, yaitu penyebaran benih menggunakan drone ke area yang sulit dijangkau. Yang kedua yaitu fog harvesting tower, yaitu teknologi untuk menangkap air dari kabut di daerah gurun pesisir tanpa menggunakan air tanah. Ini menunjukkan bahwa teknologi bisa menjadi solusi yang lebih berkelanjutan. Untuk harvesting tower, sistemnya yaitu dengan jika ada semacam kabut di atasnya menabrak dan akan dialirkan ke bawahnya untuk mengenai area bawah gurun. Baik, untuk slide selanjutnya, kesimpulan. Sebagai kesimpulan, restorasi gurun sangat penting untuk melindungi mata pencarian miliaran orang.
namun harus dilakukan secara berkelanjutan dengan menyeimbangkan teknologi modern dan pendekatan berbasis alam. Tujuan utamanya adalah bukan hanya menghijaukan gurun, tetapi mencegah lahan subur berubah menjadi gurun kembali. Baik, sekian dari saya. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.